Jadi kalau sudah semua saya selesaikan, saya tidak akan mencari-cari gitu loh istilahnya. Mencari-cari yang konteksnya hanya untuk konten. Karena menurut saya kasus ini tinggal tunggu proses hukum aja. Jadi istilahnya polisi itu sudah mengumpulkan lah, udah punya data-data, bukti-bukti yang sudah diberkaskan, yang tinggal ungkap saja, tinggal disiarkan aja ke masyarakat luas gitu. Jadi menurut saya buat apa saya harus mencari-cari konten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik bersama gue Fajar di Jar JP. Kali ini gue berada di kediaman Kisodo ya. Dengan maksud gue punya pertanyaan-pertanyaan yang wajib dijawab sama Kisodo sendiri. Wah, wajib lagi ya. Untuk itu mari kita langsung Kisodo. Ki, apa kabar Ki? Aduh, baik Kang Fajar. Lama nggak bersumba kita ya. Ini teman saya ekspor Gitu. dari tempat angker. Nah, Ki, saya perhatikan Ya. saya kan suka nyimak konten-konten Kisodo nih. Beberapa hari ini kok Kisodo jarang gitu upload konten tentang kasus Subang ini, kenapa? Waduh. Ini Kang Fajar juga mewakili banyak pertanyaan nih dari teman-teman sekalian ya. Saya itu kan membuat konten Subang itu kan bukan hanya sekedar konten ya. Awal mula saya tergerak hati, maksudnya awal mula hati itu tergerak ingin coba membantu dari jarak jauh gitu ya. Tapi kan di kemudian harinya ternyata saya diminta oleh pihak keluarga untuk membantu mengungkap kasus ini. Mulai dari situ saya sudah tidak berpikir untuk maksudnya mencari konten, tapi saya lebih berpikir ke arah kemanusiaan, membantu gitu ya. Karena melihat keluarga, kemudian melihat situasi yang terjadi di sana gitu, jadi hati kayak istilahnya kok tega gitu, sampai apa namanya, menghilangkan nyawa 2 orang ini gitu. Jadi saya mulai di situ mulai berpikir bahwa saya harus bantu. Jadi menurut saya apa yang saya lakukan kemarin itu, konten-konten yang saya upload itu sudah mewakili lah, maksudnya tujuan saya, kemudian harapan-harapan saya, kemudian apa yang saya istilahnya yang lakukan untuk pihak keluarga sudah saya jalankan semua. Jadi kalau sudah semua saya selesaikan, saya tidak akan mencari-cari gitu loh istilahnya. Mencari-cari yang konteksnya hanya untuk konten. Karena menurut saya kasus ini tinggal tunggu proses hukum aja. Jadi istilahnya polisi itu sudah mengumpulkan lah, udah punya data-data, bukti-bukti yang sudah diberkaskan, yang tinggal ungkap saja, tinggal disiarkan aja ke masyarakat luas gitu. Jadi menurut saya buat apa saya harus mencari-cari konten? Maksudnya mencari-cari celah-celah untuk saya buat konten gitu ya. Menurut saya mungkin yang sering mengikuti video saya sudah paham, karena saya kemarin terakhir memberikan pernyataan bahwa kita sekarang tinggal tunggu proses hukum saja. Jadi tidak perlu kita membuat gaduh, apalagi bikin konten-konten yang mengorek-ngorek itu, hanya nanti membuat jadi panjang masalah gitu. Intinya kita sekarang serahkan kepada pihak yang berwenang untuk
menyelesaikan. Tinggal dikit lagi. Itu menurut saya. Yakin dalam waktu dekat akan segera diumumkan. Berarti itu yang menjadi kendala sampai sini belum upload lagi video terbaru. Betul. Jadi saya tidak berpikir untuk konten karena menurut saya pekerjaan saya ini dalam konteks pekerjaan saya ya, membantu pihak keluarga sudah selesai karena apa yang saya lakukan itu sudah terwujud. Jadi kan otomatis kalau hal-hal spiritual yang saya lakukan kan tidak bisa dijadikan modal untuk menuntut dia ke ranah hukum ya, orang tersebut ya. Jadi makanya saya sekarang kembalikan ke pihak yang berwenang. Begitu. Jadi bukan berarti nggak update lagi, tapi memang sudah selesai menurut saya. Terus dari sebaliknya dari selain Kisodo ini, mungkin ada perwakilan dari konten-konten kreator itu. Masih sekarang masih ada ya, masih ada yang memberitakan tentang Subang gitu. Jadi menurut saya itu adalah ini mohon maaf ya, ini hanya pendapat pribadi saya. Menurut saya itu hanya mencari-cari konten aja. Bener nggak? Coba deh disaksikan video-video yang sekarang gitu ya. Ya hanya coba mencari-cari aja celah-celah untuk mau nampilkan ini Subang lah, mau nyerempet-nyerempet. Saya sih berpikir bahwa hati-hati teman-teman. Jangan sampai konten Anda itu justru malah memperkeruh suasana. Itu menurut saya. Tapi nggak semua. Nah, ada satu hal lagi. Ini di sisi lain saya simak, saya perhatikan juga dari konten kreator lain itu malah menghubung-hubungkan dengan suasana mistis. Ya mungkin ya, mungkin sifatnya ingin membantu, tapi bisa dibilang kayak emang lebih melenceng. Kayak misalkan membantu memediumisasi, jadi kayak kesurupan atau apa. Itu gimana menurut Kiso? Untuk awal mula saya sebelum terjun ke Subang karena memang saya melakukan itu dengan cara jarak jauh. Otomatis juga saya akan coba merekonstruksi secara goib. Jadi saya coba untuk membantu dengan apa yang saya lakukan gitu. Tapi saya itu benar-benar melakukan kegiatan itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi saya tidak hanya sekedar mediumisasi, tapi bagaimana cara saya memberikan suatu informasi secara goib tapi berdasar gitu. Jadi nggak sembarangan. Kalau menilai konten-konten kreator yang lain, saya sih ya mungkin saja dia juga berusaha untuk seperti saya juga membantu dengan cara mereka. Cuma saya melihat tolonglah lebih bertanggung jawab gitu. Jangan sampai konten yang teman-teman buat itu malah justru jadi bumerang gitu ya, atau malah justru jadi memperkeruh suasana, karena ini bukan kasus sembarangan loh. Ini kasus yang sudah tingkatnya level nasional ya, ibarat kata sudah menjadi perhatian banyak masyarakat. Jadi berarti dengan kata lain si konten kreator ini harus ya minimal sekecilnya harus mengantongi izin juga kan? Harusnya begitu. Jadi nggak sembarang masuk. Kalaupun nggak ada izin, kalau memang mereka mempunyai istilahnya kemampuan dalam konteks supranatural gitu ya. Ya kalau bisa kan dia bisa memanggil jin. Otomatis kan dia bisa memilih-milih dong jinnya siapa. Gitu ya. Jangan cuma hanya bisa memanggil jin tapi sembarangan. Jangan sampai sudah tahu kita sifat jin adalah menyesatkan. Nah, jangan sampai yang manggil pun nggak ngerti apa-apa, akhirnya ikut sesat. Nah, itu yang salah menurut saya. Yang manggil sesat juga. Nah, ini sebelum melangkah lebih jauh nih, lebih jauh, pasti dari pihak Subang ini sudah beberapa kali menghubungi Kisodo untuk meminta bantuan Kisodo sendiri kan? Sampai sekarang juga masih kontek-kontekan sih. Masih kontek-kontekan. Cuma dalam hal ini belum ada konfirmasi lagi dari mereka. Mereka selalu WA-WAan sama saya, keluarga ya. Tapi lebih kepada meminta doa, diberikan kemudahan dan kelancaran. Makanya alhamdulillah ada beberapa penonton saya yang mengirimkan doa-doa. Mungkin kemarin sudah saya upload ya video doa dari Ustadz Sarul Ali, itu juga dari Purwakarta, itu juga dari penonton saya juga. Jadi mereka coba sekarang kita lebih banyak berdoa.
agar tidak ada orang yang terzolimi, maksudnya benar-benar pelaku yang pelakunya gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang terzolimi karena efek dari kasus ini gitu. Berarti sejauh ini mungkin tadi Kisodo bilang sekarang udah dilimpahkan atau diserahkan lebih ke hukum kan? Ya. Lebih ke hukum. Berarti sudah tahu dari motifnya sendiri kan? Ya. Udah tahu. Itu karena mungkin tadi dendam ya, mungkin karena dendam. Menurut saya ini pendapat pribadi saya ya. Itu bisa jadi itu dendam sih. Dendam karena keinginan yang sangat serakah bisa jadi ya, atau dendam karena merasa tidak dipedulikan. Itu menurut pendapat pribadi saya loh ya. Jadi bisa jadi salah, jangan jadikan patokan. Biasanya kalau kita lagi podcast gini suka dipotong-potong nih, ada teman-teman kreator yang pendapat Kisodo Bono bahwa itu dendam gitu ya. Itu kan hanya ini kemungkinan. Jadi bukan berarti itu hal yang bukan 100% benar. Betul. Ini hanya pendapat pribadi saya karena melihat dari motifnya tadi itu gitu. Atau barangkali saya lebih ke arah gitu, dari kayak kesel gitu ya. Kesel ya. Terus langkah selanjutnya untuk lebih mendalami kasus ini gimana gitu? Kalau saya sih masih ada satu yang gantung yang belum saya selesaikan, yaitu kan saya kemarin cuma memberikan air minum kepada 2 orang, yaitu Kang Danu dan Kang Yoris. Saya masih penasaran dengan apakah saksi-saksi yang lain mau juga diberikan air minum dari Kisodo Bono. Tuh, itu yang masih ganjel. Jadi saya bilang masih ada yang gantung, itu aja paling. Jadi kaitannya dengan mungkin mereka berpikir air itu dari mana sebenarnya. Ya kan intinya gini loh, kalau misal memang kita tidak berbuat salah, ya kenapa enggak gitu. Lagian kan juga orang yang benar ngapain takut, benar nggak? Intinya gitu aja sih. Mungkin yang saya tangkap ini air itu lebih ke mendeteksi kejujuran lah. Memang betul. Ya kan? Mungkin teman-teman sudah bisa melihat hasilnya lah. Karena air itu bukan air untuk dia secara langsung akan mengakui gitu. Tapi secara tidak langsung dia akan mengungkapkan apa adanya. Tidak ada embel-embel apapun gitu. Itu air, gunanya air itu. Gitu Kang. Kalau boleh tahu air itu dari mana gitu? Air itu mereka beli sendiri. Beli sendiri, saya tidak menyiapkan. Nah, disitulah saya memberikan energi secara langsung. Jadi bukan air yang saya bawa, tapi air beli di sana. Apa kayak ini loh, kalau bisa diibaratkan contoh kecil, mungkin kayak Kisodo yang dulu pernah explore barang-barang dulu pabrik tuh, kayak misalkan menginvestasikan energi dari Jin Horin ke potongan triplek itu. Seperti kayak gitu. Kalau itu kan menunjukkan eksistensi dari goib. Kalau ini lebih kepada kalau saya menyebutnya adalah saya memberikan mantra supaya orang itu tidak berbohong. Itu beda sih. Kalau itu waktu itu kita mendeteksi posisi goib ada di mana. Kalau ini lebih kepada saya memberikan doa. Kalau doa sih bisa jadi seperti itu, doa. Tapi kalau saya bilang sebutnya, karena saya adalah dari akar yang berbeda gitu ya, jadi saya bilang itu udah air mantra. Gimana caranya orang itu tidak akan berkata bohong, tapi efeknya itu bisa lama kalau sudah minum air itu. Jadi ya lama, tetap ada batas waktu, cuma bisa sampai 41 hari atau 40 hari. Nah dari sini Kisodo sejauh ini udah ada hubungan baik dengan kepolisian yang menangani kasus ini. Kalau secara langsung tidak ada, cuma dari pihak-pihak yang berwenang di sana, ya sempat saya memang berkomunikasi baik. Sampai hari ini pun masih sih. Masih. Apa mereka juga minta tolong gitu? Oh itu rahasia. Ini teman-teman ya, Kisodo ini ya bisa dibilang kalau mau minum airnya tuh tahu sendiri. Kisodo ini punya mantra aji kayak Satria Baja Hitam, betul ya, Satria Baja Hitam. Ya pokoknya untuk kebaikan lah, intinya untuk kasus ini bisa terungkap dengan cepat gitu, intinya begitu. Nah, mungkin nggak terlalu banyak ya untuk membahas soal ini ya, menurut saya. Paling saya bertanya,
selanjutnya apa nih soal kasus? Tadi pertama kita menunggu keputusan kepolisian. Kedua, saya masih memantau, masih apa istilahnya itu mengawal dengan pihak keluarga juga gitu ya. Saya masih mengawal kasus ini berjalan sampai di mana. Kemudian setidaknya saya juga akan sedikit membantu clue-clue dalam arti kata mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan pihak kepolisian juga gitu. Jadi terus yang terakhir saya masih menunggu itu siapa lagi yang mau minum air Kisodo. Nah, itu 4 itu tadi. Ada satu hal yang menarik sini. Mungkin dari para konten kreator ini mungkin ada yang memanfaatkan situasi. Apa itu benar? Yang saya dengar itu apa benar dalam kasus Subang ini? Kalau saya sih sangat apresiasi konten kreator yang mau ngawal atau istilahnya memantau kasus ini. Ya. Saya juga tidak mau berpikir jelek ke semua konten kreator, tapi tolong untuk saat ini janganlah membuat judul-judul atau isi-isi yang bisa memperkeruh suasana. Buatlah konten yang apa adanya aja untuk kasus Subang ini. Kalau bisa dari sumber-sumber yang terpercaya, gitu kan. Banyak sekali sekarang pihak keluarga juga memberikan informasi gitu ya. Kayak tadi dengan kasus Subang, jadi jangan nyelonong sendiri, bikin konten sendiri ke sana gitu ya. Kemudian masih saja menghubungkan dengan mediumisasi, goib-goib dan sebagainya gitu ya, yang malah justru membuat masyarakat jadi bingung. Nah, intinya gitu deh. Jadi hati-hati aja teman-teman. Berarti di samping itu mereka juga dalam membuat konten ini harus berani bertanggung jawab. Harus, karena semua saksi sudah punya lawyer, sudah ada kuasa hukum, jadi hati-hati. Hati-hati aja. Ya, hati-hati jangan sampai jadi bumerang buat teman-teman. Gitu. Oke, teman-teman, disinilah saya membahas tentang kasus Subang yang selama ini saya ingin tanyakan ke Kisodo, karena beberapa hari ini kan Kisodo ini udah hampir jarang gitu ya. Jarang. Memang untuk kontennya jarang. Mengawal kasus Subang ini, ya kan. Next kita mungkin akan membahas di tema-tema yang lain ya, Ki. Boleh. Oke. Siap. Saya akhiri di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis.